Tabik pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat pagi pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali dengan berita-berita pilihan dalam sepekan terakhir. Bersama saya Nurjana, inilah Lampung Sepekan selengkapnya. Berita pertama dalam Lampung Sepekan datang dari Lampung Tengah. Pemirsa, operasi anti Krakatau 2024. Polres Lampung Tengah berhasil menangkap 77 orang yang terlibat peredaran narkoba. Jumlah tersebut meliputi 6 orang sebagai bandar, 5 orang sebagai pengedar, 7 orang kurir, dan 59 orang sebagai pengguna. Sebanyak 77 orang ditangkap karena terlibat peredaran narkoba di wilayah Lampung Tengah. Hal itu diungkapkan Wakapolres Lampung Tengah Kompol Pulung Arsa Sidano saat melakukan jumpa pers hasil operasi antik Krakatau 2024. Puluhan tersangka itu terdiri dari 6 orang sebagai bandar, 5 orang sebagai pengedar, 7 orang sebagai kurir, dan 59 orang sebagai pengguna. Adapun barang bukti dalam operasi antik, kepolisian berhasil mengamankan sabu seberat 211 gram, ganja 49 gram, ekstasi 9 butir, dan uang tunai Rp550.000. Hasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan berhasil mengungkap sebanyak 56 kasus dari 77 tersangka dengan persentase perbandingan pos antik tahun lalu 2023 mencapai 64%. Dari 56 kasus tindak pidana narkotika tersebut, 4 kasus merupakan TO operasi dan 52 kasus non-TO. Dengan 4 tersangka TO operasi dan 73 tersangka non-TO. Dengan rincian tersangka sebagai berikut: bandar ada 6, pengedar 5 orang, kurir 7 orang, dan pengguna 59 orang. Jadi totalnya ada 77 tersangka. Kemudian dengan barang bukti narkoba rinciannya yaitu 1. Narkoba jenis sabu seberat 211,83 gram. Kemudian narkoba jenis ganja seberat 49,77 gram. Kemudian yang ketiga, narkoba jenis ekstasi sebanyak 9 butir. Dan yang keempat, barang bukti berupa uang Rp550.000. Berdasarkan Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung. Kepolisian Resort Kota Metro menangkap selebgram Kota Metro atas perbuatan mempromosikan situs judi online. Dalam kasus ini, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selebgram asal Metro ditangkap tim cyber Polres Kota Metro karena mempromosikan situs judi online. Berdasarkan keterangan dari kepolisian, selebgram itu mendapat bayaran mulai dari 1,5 hingga 3 juta rupiah. Dari kasus ini, 6 orang tersangka ditangkap. Mereka dijerat Undang-Undang ITE karena menyalahgunakan media sosial untuk promosi situs judi online. Wakapolres Kota Metro Kompol Sigit Aji mengatakan pihaknya terus melakukan upaya tindakan hukum bagi mereka yang mempromosikan judi online. Tindakan tidak hanya dilakukan kepada warga saja, pihaknya juga melakukan operasi internal kepada anggota yang terdeteksi terlibat judi online. Alhamdulillah, dari kerja keras Satreskrim dari Polres Metro berhasil mengungkap 3 LP judi online dengan mengamankan 6 tersangka. Kalau mungkin rekan-rekan awam media sudah mengikuti, ada beberapa yang pegiat media sosial. Ya, jadi memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan judi online tersebut. Dan judi online ini salah satu kasus yang sangat sulit diungkap. Dari TO yang ditargetkan hanya 3, tapi alhamdulillah ada 10 non-TO yang telah diungkap oleh Polres Metro. Dan ini menjawab kemarin rekan-rekan dari adik kita bahwa Polres Metro ada darurat narkoba, tidak. Ya. Dari Kota Metro, Bambang, Metro TV Lampung. Akibat menerobos palang perlintasan kereta api, kendaraan minibus tertabrak kereta api penumpang di pintu perlintasan kereta api Natar, Lampung Selatan. Akibat kejadian itu, 1 orang tewas di lokasi, sementara pengemudi minibus kritis.
Peristiwa minibus tertabrak kereta api ini terjadi di perlintasan kereta api Desa Branti, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung. Dalam video amatir dari ponsel warga terlihat kondisi minibus ringsek parah di bagian belakang dan samping kiri. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal ketika minibus berpenumpang 2 orang melaju menuju jalan lintas Sumatera. Saat melintas di perlintasan kereta api berpalang pintu Desa Branti, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, pengemudi minibus diduga tidak memperhatikan situasi di perlintasan kereta api. Secara bersamaan melintas kereta api penumpang Kuala Tabas dari arah Sumatera Selatan menuju stasiun Tanjung Karang. Karena jarak begitu dekat, tabrakan pun tidak dapat terelakkan. Kereta penumpang Kuala Tabas menghantam sisi kiri minibus. Akibat hantaman kereta api penumpang Kuala Tabas yang melaju dengan kecepatan tinggi, minibus terpental hingga menghantam 2 warung milik warga yang berada di sekitar perlintasan kereta. Akibat insiden tersebut, 1 orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara pengemudi mobil kondisinya kritis. Warga mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit Yadika Natar. Kedua korban merupakan ibu dan anak. Jadi depan tuh mobil, dia tengah, belakang mobil, maju salah, mundur salah, nggak bisa, kecepit dia. Itu palang pintu udah ditutup atau gimana, Bang? Ya palang pintu udah dikasih tahu lah, dari tutup dia orang. Jadi udah posisi dia udah begitu, mau menutup mobil udah gimana, nggak bisa ngepres. Ya udah diingatkan ya, Bang? Udah diingatkan. Sampai loncat-loncat yang penjagaan itu, Bang. Tapi nekat ya, Bang? Nekat aja masih. Terus ketabrak ya, Bang? Ya? Ketabrak ya, Bang? Tabrak. Keseret ini, Bang? Seret lah, ada 40 meter. Itu korbannya gimana, Bang? Kalau korban tuh ya tinggal di tempat lah yang perempuan. Satunya, Bang? Satunya sekarat, Kritis ya, Bang? kritis. Di sini nih sering nggak sih, Bang, kejadian, Bang? Semenjak memang kalau waktu dulu belum dijaga, setahun tuh bisa 3-4 kali kena, Bang. Iya. Tapi kalau waktu dijaga ini udah nggak ada yang kejadian, kecuali orang melanggar sendiri gitu loh. Bandel. Contohnya ini kejadian ini nih. Kena bandel, udah disuruh maju nggak mau, mundur nggak mau. Ya udah kecepit tengah, akhirnya mobil datang lagi yang belakang. Mau mundur maju nggak bisa. Dari Lampung Selatan, Andi Apriadi, Metro TV Lampung. KPU Bandar Lampung kukuhkan anggota Pantarlih. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya di Lampung sepekan. Pemirsa, KPU Bandar Lampung melantik anggota petugas pemutahiran data pemilih. Pihaknya sudah mulai melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan kepala daerah pada November mendatang. KPU Bandar Lampung secara serentak mengukuhkan anggota Pantarlih yang akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Ketua KPU Bandar Lampung, Dedi Triadi mengatakan, petugas Pantarlih wajib melakukan coklit dengan mendatangi rumah ke rumah. Sementara, Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Ika Kartika menargetkan proses coklit data pemilih dapat selesai lebih cepat.
Sementara, estimasi yang diberikan untuk proses pencocokan dan penelitian diberikan waktu maksimal 30 hari. Pelaksanaan pemungutan data pemilih tanggal 24 Juni sampai 24 Juli, Bapak Ibu yang baru saja dilantik itu bertugas melakukan coklit ke rumah-rumah door to door. Kita berharap Bapak Ibu bisa menjalankan tugas, bisa menjaga amanah ini dan benar-benar bisa melakukan pemutahiran data pemilih agar data pemilih untuk Pilkada 2024 akurat, valid dan mutakhir. Kerja ya, tanpa ini per minggu itu harus melaporkan hasil coklatnya. Jadi dalam kerja itu juga kita akan bisa memantau dari web. Nah, jadi memang harapannya tidak dalam satu bulan full itu harus baru selesai, tidak. Lebih cepat lebih baik. Jadi artinya bisa Pantal ini mengerjakan target dia kerja gitu, bisa dalam 2 minggu seandainya selesai, karena 600 itu 2 pantali ya. 400 bisa lebih, 1 pantali maka 2 pantali. Satu TPS kan Bandar Lampung rata-rata 2 pantali nih. Ada yang 560, 590, ini kan bisa bagi 2 pantalinya. Artinya kan insya Allah kalau harapan kami sih sebelum 30 hari sudah selesai. Data pemilih yang sudah dimutakhirkan oleh Pantarli nantinya akan dijadikan sebagai daftar pemilih tetap. Data itu juga yang akan digunakan dalam pilkada serentak pada kontestasi pemilihan gubernur dan wali kota. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV, Lampung. Bandara Raden Inten II mendukung usulan penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, perihal penambahan penerbangan ke Bandar Udara Gatot Subroto Waikanan. Pemerintah Provinsi Lampung berencana menambah penerbangan Bandar Udara Gatot Subroto Waikanan. Program itu mendapat dukungan dari Bandara Raden Intan II Lampung. Eksekutif General Manager Bandara Raden Intan II Lampung, Hairil Asidik, mengatakan pihaknya mendorong konektivitas Bandara Raden Intan II ke Bandara Udara Gatot Subroto Waikanan. Menurut Hairul, dengan adanya konektivitas akan banyak mendorong pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang nantinya merasakan manfaatnya. Saat ini, rute Bandara Raden Intan II menuju Bandara Gatot Subroto Waikanan sudah ada, namun jadwal penerbangan perintis baru bisa dilakukan seminggu sekali. rencana dari pemerintah provinsi yang ingin mendorong adanya konektivitas dari Bandara Raden Inten ke Gatot Subroto di Waikanan. Saya pikir kalau dari kami selaku pengelola Bandar Udara di Raden Inten II Lampung tentu sangat mendukung ya. Karena tentunya dengan adanya konektivitas tadi akan banyak mendorong peningkatan kemudian pertumbuhan roda ekonomi, dan saya pikir juga banyak masyarakat yang akan merasakan manfaat dari adanya penambahan konektivitas dari beberapa daerah yang menghubungkan di Provinsi Lampung. Jadi prinsipnya kami sangat mendukung karena memang sebelumnya secara historikal rute ini juga sudah pernah diterbangi oleh maskapai perintis yaitu Susi Air, dan saya pikir tidak ada salahnya lagi kalau memang di kondisi yang mungkin sekarang sudah dalam periode pemulihan ini bisa dibuka lagi rute tersebut. Jadi prinsipnya kami mendukung terkait dengan penambahan rute dalam rangka meningkatkan konektivitas antar daerah di Provinsi Lampung. Yang akhir ya maksudnya fluktuatif tidak semua sama frekuensinya. Jadi rata-rata. Sebelumnya, PJ Gubernur Lampung Samsudin bakal menjalin koordinasi dengan lintas sektor guna mengembangkan penerbangan di bandara di Kabupaten Waikanan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.
Polda Lampung akan melakukan inspeksi mendadak kepada seluruh anggotanya. Sidak dilakukan untuk memeriksa handphone para personil yang terindikasi terlibat judi online. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik mengungkapkan aktivitas judi online saat ini menjadi perhatian Kapolri. Untuk itu, Polda Lampung akan memastikan tidak ada anggota yang menjadi pemain maupun ikut mempromosikan judi online. Umi mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa handphone anggota yang terindikasi ada aplikasi judi online. Selain itu, media sosial milik anggota juga akan didata guna memastikan para personel tidak terlibat dan terpengaruh judi online. Dalam kegiatan judi online, maka kami dari Polda Lampung telah melakukan sidak kepada para anggota, menyidak mungkin dari gawainya atau handphonenya apakah ada di sana ditemukan aplikasi, dan juga mendata media sosial mereka masing-masing. Artinya dikhawatirkan kegiatan akun-akun yang dimiliki oleh anggota ini dikhawatirkan juga terpengaruh dengan situs-situs judi online tersebut, sehingga supaya nggak kejadian seperti ini, maka kami terus berusaha untuk melakukan pencegahan tersebut kepada anggota kami. Dan apabila ditemukan ada anggota yang memang menjadi pengiklan atau mempromosikan akun tersebut dengan ini, maka kita tidak segan-segan melakukan penindakan dengan tegas pada anggota yang melanggar ketentuan yang berlaku. Kepada masyarakat Bu, ketika menemukan judi online itu gimana Bu? Kepada masyarakat yang menemukan situs judi online, dipersilakan untuk melaporkan tersebut kepada kepolisian terdekat. Dari Bandar Lampung, Andi Atiadi, Metro TV Lampung. Optimalisasi lahan dan saluran air Kabupaten Tulang Bawang. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya PJ Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Lampung Sepekan bersama saya Nurjana. Pemirsa, program optimalisasi lahan dan perbaikan saluran air di Kabupaten Tulang Bawang dikebut. Diharapkan dari program ini dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Komandan Distrik Militer 0426 Tulang Bawang Lampung bersama Dinas Pertanian setempat mempercepat program optimalisasi lahan dan perbaikan saluran air. Program ini berada di lahan persawahan seluas 500 hektar yang berlokasi di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Lampung. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan percepatan tanam dan hasil panen padi yang sebelumnya dikeluhkan oleh para petani. Sementara ini, progres pengerjaan optimalisasi lahan sudah mencapai 30%. Untuk hari ini sengaja kami dari jajaran TNI yang ada di Provinsi Lampung langsung meninjau ke lokasi program optimalisasi lahan atau OPLAH yang ada di Sumber Agung, Rawapitu, di mana kami sudah melihat adanya progres yang cukup signifikan. Adapun luas lahan di wilayah ini kurang lebih 528 hektar,
di wilayah ini tersebar. Banyak beberapa tempat juga yang sedang melaksanakan kegiatan yang sama. Harapannya tentunya sangat bermanfaat hasil optimalisasi lahan ini kepada seluruh petani yang ada di wilayah ini. Iya Mas, terima kasih. Ya pertama yang kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah khususnya Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang dengan adanya program OPLA ini yang tentu saja yang kami harapkan semua anggota kelompok tani yang ada di Sumber Agung, karena yang tadinya mungkin kami tanam cuma 1 kali, mungkin dengan adanya OPLA ini bisa tanam 2 kali dan juga bisa meningkatkan produktivitas. Karena selama ini sebelum ada OPLA kami masih di bawah rata-rata, dalam arti masih untuk pertanian kurang maksimal, masih di bawah 3 ton per. Diharapkan dengan adanya program optimalisasi lahan dan perbaikan saluran irigasi bisa mempercepat masa tanam dan menambah hasil produksi. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan, Metro TV Lampung. Pemerintah Lampung Tengah membuka lahan pertanian baru dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Ditargetkan akhir tahun 2024, lahan seluas 8.000 hektar dapat dioptimalisasi. Pemerintah daerah Lampung Tengah membuka lahan pertanian baru dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Ditargetkan akhir tahun 2024, lahan baru seluas 8.000 hektar dapat menghasilkan panen gabah kering mencapai 40.000 ton. Pemerintah daerah Lampung Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura mulai menggarap lahan tidur rawa sebagai lahan baru. Dari total target lahan yang akan dioptimalkan seluas 2.000 hektar, saat ini lahan siap tanam mencapai 800 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah, Jumali, mengatakan, saat ini tim telah melakukan pembukaan lahan tidur. Ini salah satu upaya pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat untuk penambahan produksi. Kita di Lampung Tengah ada lahan rawa 12.000 hektar. Kemarin sudah diusulkan ke pusat melalui Pak Bupati, sehingga kita tahun ini dikerjakan seluas 8.000 hektar dapat bantuan pemerintah. Nah, kenapa demikian? Karena kita Lampung Tengah merupakan cadangan pangan Provinsi Lampung dan nasional. Diharapkan bahwa Lampung Tengah di tahun 2023-2024 itu ada cadangan pangan atau hasil panen kita, produksi kita itu di kisaran 648.000 ton gabah kering panen. Dari Lampung Tengah, Tejo Waluyo, Metro TV Lampung. Saat Brimob Polda Lampung melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Upaya ini dilakukan guna meminimalisir merebaknya kasus DBD yang semakin meluas. Berita ini sekaligus menutup program Lampung Sepekan pagi ini. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Satuan Brimob Polda Lampung melakukan pengasapan atau fogging di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Fogging dilakukan merespon laporan warga dengan adanya beredar warga yang terjangkit demam berdarah. Kasubden 3 Sat Brimob Polda Lampung, AKP Yamto, mengungkapkan, fogging dilakukan di sejumlah titik khususnya di sekitar lingkungan warga yang terjangkit DBD. Dan juga perintah dari Bapak Dansat Brimob Polda Lampung, kita untuk melayani, ya, membantu masyarakat, di mana masyarakat minta bantuan kepada kami melayani. Karena ini perintah juga dari Bapak Kapolda dan juga untuk menyambut Hari Bayangkara ke-78, ya kan, kami Polri melayani selalu ke masyarakat. Ini kebetulan dari Bapak Lurah, Kepala Desa, minta bantuan ke kami, Brimob Polda Lampung, dan juga ini tadi kerjasama juga dengan Humas, ya, Humas Polda Lampung. Atas aksi yang dilakukan Sat Brimob dalam meminimalisir meluasnya kasus demam berdarah, Kepala Desa menyampaikan terima kasihnya.
Menurutnya, fogging yang dilakukan personil Brimob turut membantu warga mencegah penularan DBD yang saat ini merebak. Pak, kalau untuk yang data dari desa kita sendiri Pak, yang kena penyakit DBD sampai sekarang ada berapa orang Pak? Kalau yang mulai per Juni ini, kita untuk Desa Marga Agung sudah ada 7 warga kita yang sudah dirawat, yang belum pulang masih di rumah sakit ada sekitar 3 orang. Jadi dari 4 warga kami yang sudah pulang ada 4, yang masih di rumah sakit ada 3 Layanan orang. fogging dari Sat Brimob Polda Lampung bisa diakses semua masyarakat secara gratis. Hal tersebut merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, terlebih pada momen hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Dari Lampung Selatan, Umar, Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.